Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini, supaya renungan firman Tuhan singkat ini boleh menguatkan jemaat yang mendengarkan Manarema ini Tuhan. Roh Kudus tetap akan memimpin dari permulaan sampai pada akhirnya, sehingga renungan firman ini dapat menguatkan, menghibur, bahkan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu bekerja dengan standar ilahi. Sekali lagi, bekerja dengan standar ilahi. Nah Bapak Ibu, suatu kali saya membaca suatu artikel di dalam sebuah majalah. Di situ disebutkan bahwa ada kata-kata bijak, setiap pekerjaan merupakan gambaran diri dari orang yang melakukannya. Tandailah pekerjaan Anda dengan mutu tinggi. Jadi kata bijak itu mengatakan bahwa setiap pekerjaan itu merupakan gambaran diri dari kita. Itu sebabnya kita harus mengerjakan setiap pekerjaan apapun itu dengan mutu yang tinggi. Tidak boleh sembarangan, saudara. Kemudian di bawahnya ada suatu cerita yang sesungguh-sungguh menyentuh hati saya dan mengubah saya untuk lebih bersungguh-sungguh dan mengerjakan apapun juga dalam hidup kita. Di situ dikatakan bahwa Oscar Hammerstein yang kedua, yang menulis dalam buku yang berjudul Lirik, dia bercerita bahwa kurang lebih setahun yang lalu di sampul majalah New York Herald Tribune edisi hari Minggu, dia melihat gambar patung Liberty yang diambil dari atas, dari helikopter, saudara ya. Dan gambar itu menunjukkan puncak kepala patung. Nah, kemudian saudara, dia katakan saya takjub sekali melihat detail dari rambut di puncak kepala patung itu. Dan saya sungguh-sungguh mengagumi pemahat yang membuat patung Liberty. Dia katakan bahwa detail dari rambut itu dikerjakan dengan cermat dan ketelitian yang sangat indah sekali. Meskipun saudara, patung yang dari atas itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang sedang berlayar di Teluk. Karena patung Liberty itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sedang berlayar di Teluk. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa rambut itu akan dilihat oleh orang-orang yang ada di helikopter. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa helikopter diketemukan pada waktu itu, saudara. Tapi dia kerjakan detail rambut yang ada di atas kepala dari puncak kepala patung Liberty itu dengan sangat luar biasa indahnya, dengan detail yang sangat cermat, dan dia mengagumi bahwa orang ini betul-betul mengerjakan sesuatu dengan standar yang tinggi mutunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil karya pahatannya di bagian atas kepala itu dilihat orang, tapi dia tetap kerjakan dengan mutu yang tinggi. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kolose 3 ayat yang 23, mari kita lihat. Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kata-kata dibuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Berarti ini betul-betul dikerjakan dengan sesungguhnya, sebisa-bisanya, sebaik mungkin, dan seperti dipersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus bekerja dengan standar ilahi. Saya sempat membaca satu ayat, yaitu Amsal 31 ayat 29. Itu merupakan ayat yang merupakan nasihat bagaimana menjadi seorang istri yang bijak, yang bunyinya demikian. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Jadi titik penglihatan saya pada ayat ini bukan pada wanita, bukan. Tapi banyak yang berbuat baik, tapi kamu melebihi
mereka semuanya. Berarti kalau ada orang berbaik, kita akan berusaha berbuat lebih baik lagi. Itu maksudnya. Itu yang lebih berkesan pada saya. Bukan masalah wanitanya, tapi berbuat baik, tapi saudara melebihi dari orang-orang yang sudah berbuat baik. Itu hal yang sangat luar biasa. Pernah saya juga membandingkan dengan Amsal 22 ayat 29. Di situ dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap pekerjaannya, cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perhatikan, orang yang cakap pekerjaannya dan dia berdiri di hadapan raja, mendapat kehormatan. Kalau orang sudah berbuat baik dengan segala kecakapan yang dimilikinya, dia dihormati untuk dipanggil di hadapan raja. Itu sebabnya mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam berbuat apapun dalam hidup kita ini, berbuatlah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seperti yang mau kita persembahkan untuk Tuhan dengan standar ilahi, bukan dengan standar manusia. Kerjakan segala sesuatu pekerjaan Bapak Ibu dengan sekuat tenaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk menerima hari ini, supaya renungan ini sungguh-sungguh membuat setiap yang mendengarkan Tuhan mulai punya komitmen mengerjakan apa saja yang diperbuatnya dengan yang terbaik, dipersembahkan dengan standar dari Tuhan dan untuk Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus ini yang berkenan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.